Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildani Nuril Fadli, NIM 202506000339 dari jurusan Prodi Hukum, Universitas Cybermu. Nah, di sini saya akan melakukan presentasi perihal pertanggungjawaban terkait dengan ujian akhir semester di semester 1 ini. Maka di sini saya akan menjelaskan tentang materi filsafat ilmu, dan materi yang akan saya sampaikan terkait dengan fungsi ilmu dan filsafat ilmu dalam kehidupan. Kita tahu kalau kita berbicara filsafat itu, kalau kita merujuk kepada kenapa kita harus belajar filsafat, apa manfaat belajar filsafat, apakah penting belajar filsafat, maka kita bedah satu persatu hari ini. Pertama, terkait dengan filsafat. Filsafat itu, kalau kita merujuk pada pengertian secara bahasa dan harfiah, filsafat itu digunakan untuk mencari suatu kebenaran. Nah, bagaimana kebenaran tentang apa? Kebenaran tentang ilmu, yang dimana ilmu itu digunakan dalam meningkatkan kemajuan dan peradaban manusia. Kalau kita mau menilik ke belakang, sejarah manusia, sejarah dunia, sejarah kerajaan, sejarah negara dan sebagainya, tidak lepas dengan adanya yang namanya kemajuan pola berpikir untuk terus meningkatkan kualitas hidup suatu bangsa di suatu wilayah tertentu. Yang ketiga, pengetahuan. Nah, filsafat ini adalah suatu hasil informasi dari hasil pengamatan seseorang. Jadi ketika kita belajar filsafat, otomatis kita akan menggali suatu informasi dari hasil pengamatan seseorang atau manusia yang lain. Dan yang keempat adalah ilmu pengetahuan. Bagaimana digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena yang ada. Kedua, tentang definisi. Definisi ilmu itu adalah suatu kumpulan pengetahuan yang disusun secara sistematis, konsisten, dan keberadaannya telah teruji secara empiris. Nah, ini dia fungsinya kita belajar tentang filsafat, untuk mengetahui bagaimana terkait dengan kita menyusun suatu pengetahuan baru secara sistematis, konsisten, dan kebenarannya telah teruji secara empiris. Nah, suatu sistem dari berbagai pengetahuan yang didapatkan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan secara teliti dengan menggunakan metode tertentu. Nah, itu yang disebut dengan ilmu pengetahuan. Sedangkan kita masuk kepada ranah filsafat. Filsafat itu adalah suatu fenomena di dalam kehidupan serta pemikiran manusia yang kritis dan skeptis. Nah, arti skeptis di sini adalah orang yang tidak mudah percaya dengan informasi liar atau informasi yang belum jelas pertanggungjawabannya. Nah, dengan mendalami sebab-sebab, dijelaskan secara teoris dan mendasar. Itu yang disebut dengan filsafat. Nah, jadi saya ulangi, filsafat adalah suatu fenomena di dalam kehidupan serta pemikiran manusia secara kritis dan skeptis dengan mendalami sebab-sebab, dijelaskan secara teoritis dan mendasar. Nah, berbicara filsafat ilmu, kalau kita gabungkan tadi definisi ilmu dan definisi filsafat, maka kita definisikan menjadi satu filsafat ilmu, yaitu pemikiran reflektif terhadap persoalan mengenai segala hal yang menyangkut landasan ilmu dengan segala aspek dari kehidupan manusia. Ini sumbernya dari Adib 2011. Maka
kalau kita simpulkan adalah ilmu filsafat itu tentang pemikiran refleksi terhadap persoalan mengenai segala hal yang menyangkut landasan ilmu dengan segala aspek dari kehidupan. Jadi objeknya adalah kehidupan manusia untuk bagaimana dipecahkan menjadi suatu masalah sehingga ujungnya adalah menjadi ilmu pengetahuan. Nah, berbicara tentang cabang kajian filsafat ilmu. Kalau teman-teman hari ini mencoba untuk belajar filsafat, menjadi seorang filsuf atau menjadi seorang yang mampu berpikir secara filsafat itu memiliki metodologi atau kajian filsafat yang harus dipelajari dalam pola dasar tertentu terlebih dahulu. Pertama, kita harus memahami satu dulu, pertama tentang ontologi. Ontologi itu apa? Ontologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat suatu yang berwujud berdasarkan logika dan bersifat konkret. Itu ontologi. Nah, yang kedua tentang epistemologi. Epistemologi ini ilmu yang membahas mengenai tata cara untuk memperoleh pengetahuan. Dan yang ketiga ada aksiologis, yaitu ilmu yang membicarakan tentang orientasi atau nilai dan kegunaan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, keempat, logika ilmu. Logika ilmu ini diperlukan agar pengetahuan yang dihasilkan memiliki dasar kebenaran. Maka berbicara kajian filsafat ilmu, nah kita dituntut untuk paham tentang keruntutan pola berpikir mengenai ontologi, epistemologi, aksiologi, dan logika ilmu. Sehingga itu menjadi dasar utama kita itu berpikir secara filsafat tentang menyikapi fenomena-fenomena dengan objek manusia yang ada di dunia ini. Nah, masuk kepada fungsi filsafat. Nah, kalau menurut Graha Suhadi, filsafat itu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai alat mencari kebenaran dari segala fenomena yang ada. Jelas di awal saya berbicara. Jadi belajar filsafat itu untuk mencari kebenaran dari suatu gejala fenomena yang ada di dunia atau di sekitar masyarakat kita, untuk sebagai fenomena ini menjadi suatu yang konkret dan utuh. Kedua, mempertahankan, menunjang dan melawan atau berdiri netral terhadap pandangan filsafat lain. Ketiga, memberikan pengertian tentang cara hidup, pandangan hidup, dan pandangan dunia. Belajar filsafat itu menuntut kita membuka wawasan pengetahuan kita bagaimana kita itu tidak mudah percaya tentang fenomena yang terjadi. Ketika kita mengetahui suatu fenomena tanpa ada sumber literatur maupun bukti-bukti yang jelas, kita masih akan berpikir skeptis, tidak percaya. Maka jalan yang dilakukan adalah mencari informasi dengan utuh secara konkret bagaimana kebenaran yang terjadi sebenarnya. Nah, itulah fungsi dari belajar filsafat. Yang keempat, memberikan ajaran tentang moral dan etika yang berguna dalam kehidupan. Saya kasih contoh begini. Ketika kita bermain media sosial TikTok gitu, ada informasi yang sumbernya tidak jelas, tidak kredibel, mengadu domba masyarakat. Nah, ketika kita mampu belajar filsafat, kita memahami belajar filsafat, kita tidak akan menelan mentah-mentah informasi yang berasal dari media itu. Maka kita cari dulu kebenaran informasi tersebut. Nah, itulah
bagaimana belajar filsafat akan mengajarkan tentang moral dan etika. Tidak hanya menjadi orang yang taklek, mengikuti informasi yang sumbernya belum jelas, kredibel, dan malah menjadi seorang yang mengadu domba antar sesama manusia. Dan yang kelima, menjadi sumber inspirasi dan pedoman untuk hidup dalam berbagai aspek kehidupan itu sendiri, seperti ekonomi, politik, hukum, dan sebagainya. Karena fungsi filsafat ini menjadi sandaran utama manusia untuk bagaimana kita mengelola moral, etika, mindset, pola berpikir dari segala bidang apapun yang kita geluti hari ini, untuk tetap pada role model, tidak keluar dari kaidah-kaidah yang tidak sesuai dengan norma serta etika yang berlaku. Nah, masuk kepada filsafat ilmu. Fungsi filsafat ilmu, kalau kata Ismaun 2021, fungsi filsafat ilmu adalah untuk memberikan landasan filosofik dalam memahami konsep dan teori suatu disiplin ilmu dan membekali kemampuan untuk membangun teori ilmiah. Selanjutnya dikatakan pula bahwa filsafat ilmu itu tumbuh dalam dua fungsi, yaitu konfirmatori teoris. Apa itu? Berupaya mendeskripsikan relasi normatif antara hipotesis dan evidensi. Dan yang kedua, theory of explanation, yaitu berupaya menjelaskan berbagai fenomena kecil maupun besar secara sederhana. Itulah fungsinya kita belajar filsafat ilmu. Nah, sekarang masuk pada fungsi ilmu pengetahuan. Kalau menurut Fudiartanta, terdapat 4 macam fungsi tentang ilmu pengetahuan. 1. Fungsi deskriptif. Apa? Yaitu menggambarkan, melukiskan, dan memaparkan suatu objek atau masalah sehingga mudah dipelajari oleh peneliti. Ini dituntut untuk belajar bagaimana meruntut suatu masalah menggunakan suatu metode yang runtut, bersumber kepada sumber-sumber yang kredibel, sehingga nanti akan menjadi suatu masalah atau suatu objek yang bisa dipelajari. Fungsi pengembangan yang kedua, apa? Melanjutkan hasil penemuan yang lalu dan menemukan hasil ilmu pengetahuan yang baru. Yang ketiga, fungsi prediksi, meramal kejadian-kejadian yang kemungkinan besar akan terjadi sehingga manusia dapat melakukan persiapan-persiapan atau mengambil tindakan-tindakan yang perlu dalam usaha menghadapinya. Kalau saya kasih contoh begini. Nah, kita punya target masuk kuliah 2026. Ini bukan ilmu dukun, tapi ini ilmu prediksi, mengikhtiarkan, memikirkan masa depan, target yang harus kita kejar sehingga itu sesuai dengan keinginan kita hari ini. Nah, kita masuk kuliah 2026. Nanti 4 tahun ke depan yaitu 2030. Nah, agar target hari ini itu tercapai di tahun 2030, maka fungsinya ilmu pengetahuan dan belajar filsafat adalah itu tadi. Kita mampu memplanning suatu kejadian yang akan datang di masa depan untuk diplanning lebih baik dan sesuai dengan keinginan kita nanti ketika sudah datang 2030. Target 2027 begini, target 2028 begini, target 2029 begini, target 2030 lulus kuliah. Nah, itulah yang dimaksud meramalkan kejadian-kejadian yang kemungkinan besar akan terjadi sehingga manusia dapat melakukan persiapan-persiapan. Dan itu butuh analisa yang tinggi, hasil dari kita belajar tentang filsafat ilmu dan pengetahuan. Dan yang keempat, fungsi kontrol, yaitu berusaha mengendalikan peristiwa-peristiwa yang tidak kita kehendaki. Biasanya
Kita sudah buat rencana yang bagus, tiba-tiba di luar skenario yang kita sudah buat ada problem yang tidak pernah kita pikirkan dalam persiapan yang kita lakukan. Nah, fungsinya ilmu pengetahuan dan belajar filsafat adalah mengantisipasi jikalau ada problem itu kita sudah siap menghadapi itu dengan bagaimana caranya, kesiapan mental, etika dan moral yang tinggi, dan bagaimana masalah itu tidak membubarkan rencana-rencana masa depan kita. Kita bisa mengantisipasi problem dalam kegiatan rencana-rencana ke depan kita. Begitu. Nah, biar kita lanjut kepada manfaat filsafat. Nah, manfaat filsafat, tadi saya sedikit menjelaskan. Manfaat filsafat itu manusia bisa menjawab pertanyaan mendasar yang tidak terletak dalam wewenang metode-metode ilmu khusus, seperti mendalam pertanyaan asasi manusia atau tentang makna realitas dan ruang lingkupnya. Kedua, filsafat menjadikan manusia mempunyai kemungkinan untuk dapat melihat kebenaran di antara kebenaran yang lain. Dan ketiga, filsafat dapat memberikan petunjuk menggunakan metode pemikiran reflektif yang menyerasikan antara logika, rasa, pengalaman, serta agama untuk pemenuhan kebutuhan hidup yang sejahtera. Nah, manfaat ilmu filsafat yang jelas yang pertama, diharapkan semakin kritis dalam sikap ilmiah. Kedua, mendatangkan kegunaan bagi para mahasiswa sebagai calon ilmuwan untuk mendalami metode ilmiah dan untuk melakukan penelitian ilmiah. Tiga, membiasakan diri untuk bersikap logis rasional dalam opini dan argumen yang dikemukakan. Ini yang terpenting. Makanya fungsi dan manfaat filsafat ilmu adalah membuat kita itu terbiasa berbicara logis dan rasional dalam menyampaikan opini atau argumen di muka umum. Keempat, bermanfaat untuk menjelaskan keberadaan manusia di dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan alat untuk membuat hidup menjadi lebih baik. Kelima, memberikan kebiasaan dan kebijaksanaan untuk memandang dan memecahkan persoalan-persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keenam, memberikan pandangan yang luas sehingga dapat membendung egoisme dan egosentrisme, atau dalam artian dalam segala hal yang melihat dan mementingkan kepentingan dan kesenangan diri sendiri. Nah, sekarang kita berbicara tentang fungsi filsafat dalam aspek kehidupan manusia. Nah, kita berbicara kita pribadi sebagai manusia tentang filsafat hari ini. Nah, perkembangan dunia iptek atau teknologi AI dan lain sebagainya itu sudah semakin masif. Nah, kita itu dituntut untuk terus adaptif dengan kemajuan modernisasi yang begitu masif. Nah, fungsi filsafat hadir di dalamnya. Bagaimana? Nah, teknologi yang hari ini itu sudah hadir dalam kehidupan manusia modern itu tidak semata-mata semuanya itu berdampak baik atau bermanfaat. Teknologi akan bermanfaat oleh manusia jika dimanfaatkan dengan baik oleh manusia itu sendiri. Karena teknologi tidak memiliki etika dan moral. Yang memiliki etika dan moral adalah manusia. Maka manusia akan mengalami kemunduran atau kemajuan dalam bidang iptek atau ilmu pengetahuan tergantung bagaimana memanfaatkan ilmu pengetahuan atau ilmu teknologi tersebut dengan dasar yang kuat, yaitu filsafat ilmu. Bagaimana kita mempertimbangkan
kalau berbicara tentang teori sosial yang saya pelajari, teori sosial ada 3. Ada ID, ego, super ego. Kalau manusia mampu mengendalikan 3 ini, selesai Pak. Hidup kita itu akan terjamin dan kenyamanan dalam kehidupan kita akan selesai. Apa ID? ID itu pola pikir kita, pikiran kita. Pikiran kita itu tidak bisa mempertimbangkan baik buruk. Yang dipertimbangkan oleh pikiran adalah tentang hawa nafsu, mengejar terus suatu keinginan keduniawian yang tidak akan pernah habisnya. Itu ID. Yang kedua, ego. Ego Pak, ego ini tentang hati manusia. Nah, hati ini yang mempertimbangkan tentang baik dan buruknya suatu keinginan manusia, mempertimbangkan terlebih dahulu hasil dari pemikiran awal tadi. Oh, contoh, besok kuliah pagi jam 6. Pikiran kita, gak usah kuliah wis kesel. Nah, tapi hati kita berbicara, janganlah, kalau aku tidak kuliah nanti aku rugi, tidak mendapatkan ilmu. Tapi bertentangan lagi dengan pikiran kita, dengan ID. Nanti kita bisa pelajari di cybermu lo online, nanti kita pelajari. Nah, maka ada 3 unsur yang akan hadir. Apa? Yaitu super ego, hati nurani kita Pak. Bagaimana? Hati nurani berperan untuk menghalau hal-hal buruk dalam pikiran kita untuk melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat. Contohkan, ketika tadi sudah pikiran, gak usah kuliah, kita bisa lihat hasil pertemuan di Zoom atau di YouTube. Hati berbicara, jangan sudah, kita masih punya banyak waktu luang, kita ngikuti kuliah saja biar pemahaman kita semakin meningkat. Nah, hati nurani hadir. Kalau saya tidak melakukan kewajiban saya sebagai mahasiswa cybermu, saya tidak akan mampu mengulangi kejadian ini dan saya akan kehilangan pemahaman tentang materi pertemuan sekarang. Kedua, saya kuliah di sini niat lillahi ta'ala untuk belajar dan memahami proses perkuliahan dan ilmu pengetahuan yang disampaikan dosen saya. Itulah yang disebut dengan bagaimana mengkorelasikan filsafat dengan ilmu teknologi yang hari ini berkembang begitu pesat. Kalau kita bisa mengimbangkan itu, insya Allah peradaban bangsa kita atau pribadi kita akan menjadi lebih baik. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan fungsi filsafat serta korelasinya dengan ilmu pengetahuan yang begitu masif di dunia saat ini. Terima kasih. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.